ada waktu sebentar nggak? Saya mau konsultasi. Iya Pak Janto. Apakah ada waktu? Saya rencana mau sharing terkait pembelajaran sosiologi untuk kelas 10 Bu C. Iya Pak, ini pas kebetulan saya ada waktu. Bagaimana kalau kita diskusinya di ruang TRC saja Pak? Karena di sini banyak anak-anak. Oh iya Bu, kita mending di sana saja karena kebetulan ruangannya nggak dipakai. Mari Bu. Selamat pagi Pak Janto. Pagi Bu C, terima kasih Bu C sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan saya terkait kendala saya ini Bu C di 10-8. Anak-anaknya ini berbeda, karakternya unik-unik Bu C. Tapi saya masih merasa pembelajaran yang saya gunakan ini belum efektif. Oh begitu. Jadi ini apa yang bisa saya bantu? Saya ingin bantuannya Bu C terkait langkah apa sih kira-kira yang paling tepat untuk anak-anak 10-8 ini biar mereka bisa belajar berdasarkan karakteristik kemampuannya mereka masing-masing. Karena saya melihat karakternya anak-anak itu berbeda Bu C. Ya memang karakter anak itu berbeda-beda ya Pak Janto ya. Kita menjadi guru pasti memahami itu bahwa anak mempunyai tipe belajar yang berbeda, kemudian passionnya mereka juga berbeda-beda. Oke, permasalahan di kelas 10-8 yang Pak Janto tadi sampaikan, Bapak bisa menceritakan lebih lanjut realnya bagaimana sih kondisi yang terjadi di kelas panjenengan itu? Gini Bu C, anak 10-8 itu karakternya beda-beda. Saya mengeneralisir, ada yang tipe mereka itu lebih suka belajar yang mendengarkan saja. Tapi kalau disuruh menulis agak susah. Terkadang ada juga yang sukanya nulis, tapi waktu disuruh praktik ke depan dia tidak berani Bu C. Terus ada lagi tipe anak yang dia juga tidak mau menulis, juga kurang suka maju, tapi dia aktif di dalam kelasnya. Nah ini terkadang saya masih agak bingung apa ya yang kira-kira yang tepat karena kurikulum Merdeka ini kan berbeda dan Bu C juga kebetulan juga sudah CGB juga. Nah ini pasti banyak ilmunya yang bisa disaringkan ke saya. Oke, siap Pak Janto, saya siap memberikan advice kepada Pak Janto. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, dari diskusi ini nanti yang Pak Janto inginkan apa? Yang saya inginkan jelas yang pertama Bu C, anak-anaknya itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya yang alamiah dari dalam diri. Berarti kemampuan kodrati anak ya? Kodrati ya Bu C. Baik. Kira-kira Pak Janto, anak-anak yang mengalami hal yang seperti Pak Janto sampaikan, ada yang suka menggunakan ceramahnya panjenengan atau belajar menggunakan audio ya, atau menggunakan menulis sambil mendengarkan, atau dia yang aktif, itu kira-kira berapa persen Pak Janto? Kalau saya melihat di kelas itu mereka hampir ada sekitar rata-ratanya 20%-an, jadi 3 itu hampir 60%. Dan yang lainnya itu tersebar, mereka kayak masih belum bisa menentukan ikut-ikutan saya suka yang seperti ini, saya ingin yang seperti itu, belum bisa menentukan. Tapi yang terbagian 20% dari masing-masing tadi itu mereka sudah nampak kelihatan dalam proses pembelajaran yang sering saya lakukan seperti itu Bu C. Oh begitu, oke. Sebenarnya yang Pak Janto inginkan melihat kondisi yang seperti itu tadi, yang panjenengan inginkan harapkan itu bagaimana? Siswa yang seperti apa yang panjenengan karepno ketika pembelajaran itu? Saya melihat di kurikulum Merdeka itu kan ada ini ya Bu C. Saya mohon dibantu untuk diberikan pemahamannya, ingin sharing terkait pembelajaran yang berdiferensiasi itu loh Bu C. Kayaknya menarik juga itu ya untuk diterapkan. Karena saya belum menerapkan di kelas saya. Baik, nanti akan saya sampaikan, saya
pelari ilmu terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Tapi saya ingin tahu dulu, tadi Pak Janto menceritakan kondisi kelasnya itu, yang Pak Janto inginkan dari peserta didiknya panjenengan itu ketika jenengan ngajar itu bagaimana sikap mereka, bagaimana sih yang jenengan harapkan dari apa yang sudah panjenengan lakukan selama ini dari anak-anak. Oh gitu. Ya Bu C, terkait pembelajarannya kan untuk bab ini yang saya mengalami kendala itu adalah bab lembaga sosial. Dalam bab lembaga sosial itu anak-anak itu beda-beda mereka memahaminya, materinya. Nah, harapan saya dari model anak yang berbeda-beda itu mereka bisa paham secara teori dan praktiknya dan bisa mengimplementasikan kemampuannya di dalam masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing. Bu C, harapan saya seperti itu. Luar biasa ya harapannya Pak Janto ini sangat luar biasa menurut saya, karena selama ini sosiologi itu kan dianggap pelajaran yang kurang ini ya, kurang teoritis gitu ya. Teoritis ya. Tapi dengan tadi yang disampaikan Pak Janto, semoga nanti apa yang akan saya sampaikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu bisa menjadi solusi di kelas panjenengan. Tapi sebelumnya Pak Janto pernah nggak melihat atau mengidentifikasi kira-kira yang menyebabkan anak-anak di kelas itu berperilaku atau mempunyai tipe belajar yang bermacam-macam, itu pernah dianalisa nggak sama Pak Janto? Kira-kira mereka itu apa sih yang menyebabkan kok seperti itu ya? Anak-anak ada yang losor, ada yang mungkin tidur, ada yang mungkin ini. Kira-kira menurut Pak Janto apa ini? Sudah Bu, saya sering kalau di kelas itu memang anak-anak itu saya lihat memang era modern saat ini tidak bisa dipungkiri Bu C, kedekatan mereka dengan HP. Itu kecenderungan mereka akan lebih menarik pembelajaran mereka atau dunia mereka itu lebih dekat menggunakan HP. Sehingga saya juga berpikir apakah ini juga harus saya juga berbasis menggunakan Android juga gitu ya. karena mereka hampir sangat susah sekali Bu Jerry untuk dipisahkan dengan HP mereka. Gitu. Jadi akhirnya saya melihat anak-anak ini kayaknya minatnya pembelajaran itu akan lebih efektif mungkin jika akhirnya kita tetap melibatkan teknologi yaitu Android-nya itu kita gunakan dalam pembelajarannya. Baik. Oke, Pak Janto tadi menjawab pertanyaan Pak Janto yang pembelajaran diferensiasi ya. Kemarin di loka ke-4 itu kelihatan kami CGP itu membahas terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini Pak Janto. Di pembelajaran berdiferensiasi itu pada intinya itu guru melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap profil belajar siswa, karena siswa itu mempunyai kesiapan yang berbeda dalam pembelajaran, kemudian minat yang berbeda dan gaya belajar yang berbeda Pak Janto. Itu latar belakang adanya pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi sendiri ini itu terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama itu kontennya, berdiferensiasi konten, kemudian yang kedua itu berdiferensiasi prosesnya, dan yang ketiga adalah berdiferensiasi produk. Jadi apa yang dihasilkan oleh anak tadi. Nah, ini elemen dari 3 pembelajaran di dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, 3 proses ini tadi Pak, 3 elemen ini tadi monggo jenengan bisa mengembangkan sendiri. Kira-kira Pak Janto, dari penjelasan saya terkait dengan pembelajaran diferensiasi, rencana apa yang akan Pak Janto lakukan di kelas nantinya? Dari yang Bu C sampaikan, karena saya mendengar kok menarik ya Bu C terkait ada berdiferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk. Karena saya sudah melakukan analisis diagnostik, memang kayaknya tepat kalau nanti yang kita pakai ini di saya ini, tapi saya nanti mau bimbingannya ya Bu C di kelasnya biar nanti Bu C juga bisa melihat apa sih yang kekurangan lainnya dari yang saya lakukan. Nah, kayaknya ini
anak tetap akan kita berikan semacam angket Bu J. Nanti untuk melihat mereka ingin belajar yang seperti apa yang mereka inginkan, tapi tetap kembali lagi masih dalam konteks bab yang akan kita sampaikan. Tapi menarik ini Bu J, saya belum pernah mencoba yang model berdiferensiasi. Biasanya saya dulu menggunakannya adalah hanya sebatas anak saya suruh membuat, kita belajar, kemudian membuat karya, membuat hasilnya nanti dikumpulkan. Kalau ini lebih bisa menganalisis karakteristik anak berdasarkan kemampuannya dan mengumpulkan hasilnya itu sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya, yaitu tadi yang Bu J sampaikan, yaitu kodratiahnya. Oke, kodrat anak ya sebagai Pak Jendral. Sebelumnya saya mau tanya dulu, dari pembelajaran diferensiasi itu tadi kan ada 3 elemennya. Untuk diferensiasi konten, Pak Janto menyediakan konten-kontennya itu nanti seperti apa? Kontennya yang berdiferensiasi. Saya rencana mau pakai Android Bu J. Android? Iya, gimana Bu J kalau Android Bu J? Kalau Android itu lebih fleksibel sebenarnya Pak. Kenapa saya bilang fleksibel? Ini pengalaman saya nih, sekedar sharing saja. Kalau Android itu kan bisa full power, bisa untuk kita mendengarkan podcast, melihat video, maupun melihat kita bisa berselancar browsing di Google untuk apa yang akan kita cari. Seperti itu. Kalau menurut saya Android itu lebih fleksibel Pak. Iya betul ya Bu J, karena memang anak-anak juga hampir semua punya Android. Jadi saya juga akan berpikir kayaknya betul ya Bu J, enak kalau kita pakai Android ya Bu J. Iya. Kemudian untuk yang prosesnya nanti seperti apa yang akan Pak Janto lakukan di rencana aksinya? Prosesnya kalau menurut Bu J gimana Bu J? Saya juga masih agak bingung ini, atau prosesnya yang seperti apa. Coba saya mau minta tolong Bu J beri gambaran sedikit. Baik, kalau kemarin Pak Janto yang sudah saya lakukan pembelajaran diferensiasi itu sama menggunakan Android. Untuk prosesnya itu menyesuaikan Pak Janto, menyesuaikan dari gaya belajar anak yang berbeda-beda tadi yang sudah jenengan sediakan konten-kontennya. Kemudian dengan bagikan di Android mereka atau smartphone mereka. Nah dari proses itu, dari konten itu, maka Pak Janto alangkah lebih baiknya kalau saya kemarin membuat project. Jadi anak-anak itu belajar sesuai dengan tipenya, kemudian saya beri project untuk aktivitas atau proses pembelajarannya. Selanjutnya hasilnya pasti berbeda-beda nanti, karena tiap anak yang mempunyai gaya belajar yang berbeda mendapatkan proyek yang berbeda, dan mereka bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri-sendiri. Itu yang sudah saya lakukan. Kira-kira Pak Janto bagaimana? Kayaknya menginspirasi Bu J ini bisa saya terapkan juga nanti di kelas saya dengan pendekatan kontekstual pada kelas tersebut. Kayaknya dengan menggunakan menyesuaikan gaya anak belajar itu memang perlu, karena anak-anak di 10-8 itu memang karakteristiknya termasuk sangat unik. Karakternya unik ya? Unik sih. Baik, kalau dari hasilnya Pak Janto ingin hasilnya nanti berupa apa dari pembelajaran ini? Kalau produknya nanti, kalau rencana saya di awal inginnya seperti ini aja Bu J. Produknya nanti juga dalam bentuk produk yang dihasilkan mungkin di Canva juga bisa nggih? Bisa atau enggak Bu J? Bisa. Produk di Canva sangat bisa loh Pak, karena kan fleksibel ya, bisa menyediakan berbagai macam fitur gitu ya di Canva ya. Jadi kan ininya yang apa? Infografis atau apa? PPT? Enaknya yang mana ya Bu J? Saya juga agak, ya ini saya mau sharing dengan Bu J betul, soalnya saya juga agak bingung. Baik, kalau dari pengalaman saya kemarin Pak Janto, dari pembelajaran yang berdiferensiasi
hasilnya itu ada infografis, ada podcast, ada PPT, ada video. Jadi kemarin hasilnya saya itu yang pembelajaran yang sudah saya lakukan itu ada infografis, PPT, podcast, video wawancara, dan video promosi untuk anak. Itu yang saya lakukan kemarin. Monggo nanti Pak Janto seperti apa untuk hasilnya ini yang ingin jenengan inginkan dari anak-anak itu yang mana? Berarti kira-kira misal kita nanti membuatnya berbeda-beda, tidak harus semua bervideo, semua podcast, semua infografis, tidak harus ya Bu? Tidak harus. Jadi misal semua dari anak itu nanti sebagian yang kecenderungannya dia suka infografis, kita arahkan untuk mengumpulkan infografis, bentuk produk infografis. Nanti yang suka dengan membuat podcast, berarti kita arahkan membuat podcast. Begitu juga yang video, nanti juga kita arahkan untuk mereka yang suka video membuat video seperti itu ya Bu C. Iya, jangan lupa membuat rubriknya juga. Nah, Pak Janto, dari awal tadi jenengan bisa ceritakan nggak dari mulai awal permasalahan hingga solusi yang jenengan sudah dapatkan pada kesempatan kali ini? Ya, bisa Bu C. Jadi dari saya berdiskusi dengan Bu Jerry, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Salah satunya bagaimana saya sekarang bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas 10-8. Dengan salah satu yang diskusi ini saya dapat ilmu baru terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Jerry tadi menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 elemen yang harus diperhatikan. Ada elemen konten, kemudian ada elemen proses, kemudian dan pada terakhir ada produk. Dan sudah Bu J sampaikan banyak sekali. Memang betul Bu J, akhirnya saya menilai ini juga harus ada rubriknya ya untuk menilai ya. Nah itu kira-kira gimana ya Bu J untuk rubriknya? Saya juga ingin belajar dari Bu J juga rubrik penilaiannya itu seperti apa agar biasanya kan kita rubrik penilaian untuk asesmennya itu kan saya hanya melihat berdasarkan kemampuan afektif dan psikomotorik. Kalau nanti yang rubrik yang model pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana ya Bu J? Saya ingin belajar dari jenengan juga. Untuk rubrik itu menyesuaikan dari produk yang akan panjenengan inginkan. Itu menyesuaikan di situ. Nah, saya sudah jadi contohnya nanti. Tapi begini Pak Janto, saran saya panjenengan nanti membuat RPP dulu ya. Membuat RPP, kemudian nanti bisa saya baca-baca dulu di RPP panjenengan. Kemudian untuk rubriknya nanti akan saya bagikan, bisa jenengan pelajari kira-kira yang sesuai dengan pembelajaran Pak Janto yang mana, gitu. Kemudian begini Pak Janto, dari yang sudah jenengan rencanakan tadi, jenengan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira pihak-pihak mana saja yang bisa membantu panjenengan dalam mengimplementasikan ini ya Bu J. Tapi saya inginnya nanti fokus dengan bimbingannya Bu J dulu aja ya Bu J. Saya siap membantu. Selain saya, siapa lagi yang nanti teman-teman yang lain kayaknya kita perlu juga Bu J nanti biar ini juga bisa untuk pembelajaran bersama. Nanti kita ngajak teman-teman yang lain juga ya Bu J yang mungkin mengalami permasalahan seperti yang saya alami Bu J. Bisa ya Bu J gitu ya? Bisa ya, semua orang bisa memberikan masukan. Baik Pak Janto, bagaimana diskusi kita hari ini? Apakah Pak Janto sudah menemukan solusi yang bisa untuk membuat anak itu belajar sesuai dengan karakternya? Apakah tujuannya sudah terpenuhi pada pagi hari ini? Atau masih ada yang mau didiskusikan lagi? Kayaknya sudah Bu J, saya sudah sangat paham sekali dan terima kasih ya Bu J sudah menyempatkan waktu sehingga saya banyak belajar dan lebih paham lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Mungkin itu aja dulu ya Bu J. Terima kasih waktunya ya. Ya, Ini juga kita ada jam. Tapi kalau bisa kita nanti minggu ini ya Bu J, nanti saya ada kelas di sebelum 8, mohon bimbingannya nggih. Baik, Pak Janto, saya akan mengetahui bagaimana sih pembelajaran yang sudah dilakukan dan saya bisa merefleksikan diri saya. Oh, berarti kita nanti berkolaborasi ya Bu J. Bukan Bu J sebagai mensupervisi ya Bu J. Kita belajar bareng gitu belajar ya maksudnya. bareng, maksudnya begitu, tapi untuk latihan saya. Oke, Pak Janto, dari pembicaraan kita ini, apakah Pak Janto merasa saya menggurui Pak Janto? Ada Bu J, saya malah justru senang kita ada sharing. Ada sharing ya, jarang-jarang kita sharing begini ya. Iya, karena kesibukannya di kelas kita padat sekali ya Bu Ada J. sekali. Oke, begitu dulu. Jadi, terima kasih Bu J. Akhiri ya. Ya. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu J. Ya. Oke. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang sedih siang ini? Ya. Siang-siang seperti ini tetap semangat ya? Ya. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang materi nilai dan Pak Janto sudah memberikan kalian untuk memilih sendiri kemampuan kalian berdasarkan apa yang bakat kodratiah apa yang kalian miliki. Ada berapa kelompok kemarin? 3. Kelompok apa saja? Kalian pilih sendiri atau dipilihkan Pak Janto? Pilih sendiri. Nyaman nggak kalau dibuat seperti itu? Yang sini kelompok apa? Yang sini kelompok apa? Visual. Yang sini kelompok apa? Kurang semangat kayaknya. Yang sini kelompok apa? Bagus ya. Berarti yang kelompok audio story gimana? Tugasnya sudah dibuat? Membuat apa kalian? Coba salah satu perwakilan pendapatnya berdiri. Coba Ayun, apa gimana tugasnya? Mencari sumber-sumber pengertian dari nilai bersama. Kemudian ke kelompok visual sudah diberikan ke kelompok visual. Kelompok visual gimana? Sudah dikerjakan kemarin? Sudah selesai? Terus dari kelompok visual diberikan ke siapa? Coba perwakilan satu menyampaikan. Materi yang dicari oleh kelompok audio ini kami bisa lihat dalam bentuk PPT yang kami lempar ke kelompok SDI. Oh gitu. Berarti sudah tugas yang dibuat dari kelompok visual sudah dibuat di kinestetik sudah dilakukan akan kalian buat akan kalian presentasikan atau bagaimana? Presentasikan dan kalian apa lagi? Dipraktekkan. Oh iya, berarti setelah kalian nanti presentasikan langsung dipraktekkan atau dibuat apa? Sosio drama. Sudah siap kelompok kinestetik? Sudah? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Untuk maju ke depan memberikan ilustrasi dari materi nilai dan norma. Kemudian nanti di akhir setelah mereka mempresentasikan akan memperagakan sosiodrama, di mana sosiodrama nanti akan ada campuran dari kalian juga akan ikut mendramakan di depan seperti itu ya. Pasti penasaran? Ya, beri tepuk tangan lagi untuk mereka bisa. Ya, maju ke depan. Sebelum kami memulai presentasi untuk beberapa menit ke depan, dimohon untuk teman-teman sekalian saat kami berpresentasi benar-benar menyimaknya dan kalau ingin bertanya
Silakan bertanya saat presentasi sudah selesai. Nilai sosial. Nilai sosial itu nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik dan buruknya suatu hal atau tindakan. Kalau norma adalah aturan-aturan dengan sanksi tertentu yang digunakan untuk memberi dorongan seseorang atau kelompok dengan mencapai nilai-nilai. Kita ketemu di sini. Nanti kalau bisa kalian pergi ke rumah kita ya. Oh iya. Nanti ajak teman juga. Iya, nanti. Ya, kita duluan pulang ke rumah ya. Iya. Orang tua udah nunggu nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maafin Allah salah ya Pak. Ini oleh channel Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main ke rumah Kaila, Tata sama Ziko. Boleh? Ya. Assalamualaikum. Dimakan dulu. Ya Om. Nah, kalau kita pergi ke rumah ini ya sopan ya. Saya minta maaf ya. Ayo pulang udah siang nih. Ya. Tante, kita pamit duluan Ya, ya. hati-hati ya. Hati-hati. Nah, ini dia teman-teman sedikit sosiodrama dari kelompok kami yang menjelaskan tentang nilai dan norma sosial dalam masyarakat, terutama di lingkungan sekitar kita, yang menjelaskan tentang beberapa adab yang dilakukan terhadap orang tua, teman, dan saudara kita. Jadi kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial harus mempunyai sopan santun dalam bertamu, berteman, dan berkeluarga. Sekian terima kasih dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ada hal-hal apa yang bisa kita pelajari dalam sosiodrama yang sudah ditunjukkan kelompok kinestetik? Apa? Coba Suci. Adab saat bertamu. Iya, pertama ada adab atau norma aturan saat kita bertamu. Apa yang dilanggar dari ilustrasi yang ditunjukkan tadi? Apa saja yang sudah mereka langgar? Bersendawa saat makan. Bersendawa saat makan. Lah, yang dilakukan ini bersendawa mengeluarkan apa ini? Suara. Di masyarakat kita saat bersendawa di tempat umum boleh tidak? Tidak. Akan dianggap apa kalau di masyarakat kita? Tidak sopan. Apakah akan mendapatkan sanksi atau tidak? Biasanya sanksinya apa? Ya, mendapat cemooh. Pasti akan diomongkan, dicemooh. Kemudian apalagi ilustrasi yang sudah ditunjukkan? Mengangkat satu kaki dalam bertamu. Iya, pintar. Mengangkat satu kaki saat duduk, saat bertamu. Itu dianggap sopan atau tidak di masyarakat kita? Tidak. Adabnya bertamu boleh mengangkat kaki tidak? Tidak. Kakinya harus dalam keadaan yang sopan. Harus tidak diangkat. Ada lagi yang diilustrasikan lagi selain itu? Masih ada apa lagi? Ada nilai apa yang bisa kita ambil? Ini norma nilai apa yang ada di dalam ilustrasi tersebut? Ada nilai kesopanan.
Diceritakan tentang apa tadi? Saat bersilaturahmi kepada siapa? Orang yang lebih tua. Kegiatannya pas apa? Acara apa? Acara Idul Fitri atau halal bihalal. Kalau di luar negeri sana banyak enggak kegiatan yang seperti orang Indonesia cium tangan? Tidak. Hanya di Indonesia yang praktik mencium tangan kepada orang yang lebih tua. Itu adalah perwujudan dari kita yang muda menghormati yang lebih tua. Cukup ya untuk pembelajaran hari ini ya. Sekian dari Pak Janto. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.